Shalom, selamat pagi pada jemaat yang telah hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini mari kita saat berteduh bersama untuk memasuki ibadah pada ibadah kedua ini. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, mari kita beri salam kanan kiri kita. Katakan salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita. Memberkati ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua siap menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Yang siap lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, kasih sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka hati kita membawa yang terbaik buat Tuhan. Pada pagi hari ini kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kami perlu Kau Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sama-sama kita mau katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku
keluar dari mulut kami Bapa, tapi kami membawa hati kami. Kami membawa segenap hati kami untuk Engkau Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya nama-Mu Tuhan. Mengalir Engkau di tempat ini Tuhan. Kuasai setiap sudut ruangan di tempat ini Tuhan. Kuasai setiap sudut hati kami Tuhan. Yang terbaik bagimu, yang terindah bagimu Yesus. Kami menyembah-Mu Terima kasih Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan. Kami selalu rindu untuk dekat dengan hati-Mu Tuhan. Untuk melekat dengan hati-Mu Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi jemaat saja katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu. Kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan urapan yang mengubahkan kami Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat urapan yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Buat kasih-Mu yang sanggup Tuhan mengubahkan setiap kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Gak kurang-kurangnya Tuhan kasih-Mu buat setiap kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami bawa syukur kami, sembah kami, pujian kami. Yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bila Engkau Allah saja yang bertahta Tuhan di atas setiap puji-pujian kami. Kami rindu Bapa, kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih kami baik. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang siap sama-sama kita mau katakan, amin. Bapak Ibu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kita puji dan muliakan namanya. Kasih Allah
Ada satu nama yang berkuasa. Ada satu nama yang dahsyat. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Sekali lagi siapa namanya? Yesus. Lebih keras lagi siapa namanya? Yesus. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab Kau dahsyat Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jadi sekitar hampir 2 bulan yang lalu, mami saya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Nah,
sebelum mami saya akhirnya dipanggil pulang, mami saya sempat masuk ke rumah sakit selama 10 hari. Waktu itu saya yang tunggu mami selama 10 hari yang ada saat berada di rumah sakit itu. Nah, masa-masa itu tentunya bukan masa-masa yang mudah ya bagi saya, karena saya harus cuti bekerja, kemudian saya harus tunggu mami saya full di rumah sakit gitu. Paling susah ketika malam hari itu, ketika orang-orang sudah nggak ada yang nengokin lagi, terus saya tinggal berdua nih sama mami saya. Mami saya sudah tidur, saya nggak bisa tidur gitu sebenarnya, karena pasti overthinking ya, banyak mikirin macam-macam gitu. Mami saya sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, kemudian mami saya saat itu sakit juga gitu. Jadi saya mikir kayak, Tuhan kok hidupku kayak gini amat sih gitu. Udah ditinggal papi, terus habis itu mami sakit kayak sekarang gitu. Saya ngerasa hancur waktu itu. Saya pikir umur saya tuh baru 26 tahun gitu kan. Sudah nggak punya sudah nggak punya orang tua gitu. Saat itu saya pikir hidup saya sudah nggak ada harapan kayaknya. Buat masa depan saya apalagi nih Tuhan gitu kan. Nah, waktu itu Tuhan ingatkan satu lagu. Entah kenapa malam itu Tuhan ingatkan gitu lagu ini. Mungkin lagunya kurang familiar gitu ya, tapi Tuhan ingatkan lagu ini. Di lirik lagu ini berkata bahwa Tuhan tuh tahu yang terbaik. Dan Tuhan tuh gak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi hidup kita. Walaupun terlihatnya buruk gitu. Tapi Tuhan tuh gak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat hidup kita. Tuhan pasti punya rencana yang baik buat hidup kita. Dan setiap apapun kehidupan yang kita alami, Tuhan tuh pasti menyertai kita gitu ya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk belajar lagu ini sama-sama dan untuk bisa meresapi lagu ini, meresapi lirik-liriknya supaya bisa menjadi berkat buat kita semua. Serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Masa depanku penuh harapan. Serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Masa depanku penuh harapan. Yang
Ya Tuhan, inilah iman kami bahwa Engkau tidak pernah merancang yang tidak baik di dalam hidup kami. Engkau memang mengizinkan kami untuk mengalami hal-hal yang mungkin kurang baik. Tetapi Engkau memberi kami kekuatan, memberi kami daya juang, memberi kami semangat oleh karena firman-Mu dan oleh karena Roh Kudus. Oleh karena itu kami ingin supaya kami semakin terus mengikut Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan kami boleh berkata tidak kepada dunia ini. Kami mau memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan. Dan kuatkanlah kami dengan firman-Mu, karena kami rindu supaya firman-Mu saja yang memberi kami energi, memberi kami kuasa yang tiada batas, dan Roh Kudus-Mu yang menghibur, menguatkan kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelamahan ini, biar Engkau mengurapinya, dan buatlah kebangunan rohani, buatlah revival di dalam hidup kami, supaya kami semakin mengasihi Tuhan, semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Judul khotbah pada ibadah yang kedua ini adalah menua bersama Tuhan, ya. Menua bersama Tuhan. Saya ajak untuk membuka di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai ayat 18. Kitab Mazmur pasal 71 ayat 17 dan ayat 18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 71 ayat 17 dan 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Kita semua akan menua, ya. Mungkin yang masih remaja, masih muda berpikir, apakah akan menua? Ya.
belum berpikir mengenai soal menua. Tapi kita semua akan menua. Semuanya setuju. Menua itu adalah sebuah siklus biologis. Siklus alami yang akan terjadi pada semua manusia. Binatang juga menua. Tumbuh-tumbuhan juga menua. Ada bagian-bagian kota yang menua. Maka di Semarang itu ada namanya kota lama. Kalau di Jakarta ada namanya kota tua. Semuanya menua. Kita manusia akan mengalami menua. Kita mengalami masa bayi, masa kecil, anak-anak, remaja, dewasa, dan menua. Anggota-anggota keluarga kita satu persatu menua. Dulu saya lihat papa mama saya begitu kuat. Pergi ke desa-desa dengan mobil, ambil barang dagangan, kacang tanah. Karena papa saya itu dia sering pergi ke daerah-daerah tertentu yang panen kacang tanah, lalu satu rumah dikepul kacang tanah itu lalu diambil pakai truk. Bisa satu hari, kalau musim itu kami kirim kacang bisa 3-4 truk dalam satu hari. Ayah saya pergi, mama saya ke toko. Saya lihat papa mama saya itu kuat, pergi ke desa-desa. Biasanya kalau papa saya perginya dari malam hari sampai pagi hari. Kalau mama dari pagi hari sampai sore. Kuat. Mereka kuat sekali. Tapi sekarang saya melihat wajah orang tua saya menua. Kelihatan dari raut wajah mereka. Kelihatan dari tenaga yang dimilikinya. Tampak juga dari semangatnya, mulai berkurang tenaganya, mulai sedikit demi sedikit lupa orang tua. Bahkan kalau semakin parah ada yang namanya demensia, ya. Orang semakin tua dia bisa mengalami demensia. Gejala-gejalanya seperti misalnya penurunan berpikir, kemudian penurunan mengenai ingatan tentang benda tertentu, tentang orang-orang tertentu, tentang peristiwa-peristiwa tertentu, ya. Ada yang parah demensianya. Seorang tante naik tangga di rumahnya yang tidak terlalu tinggi. Baru naik beberapa anak tangga, tiba-tiba diinterupsi, ada cucunya yang memanggil. Lalu dia berpaling, lalu dia setelah menjawab cucunya dia berhenti. Lalu dia berpikir, saya ini mau naik tangga atau mau turun tangga ya? Ada yang lupa seperti itu. Ada yang mau buka pintu, lalu ada interupsi. Yang demensianya parah, saya mau masuk atau saya mau keluar. Semuanya akan mengalami penurunan. Itulah siklus biologis. Itulah siklus alamiah. Kita satu persatu akan menjadi tua. Anggota-anggota keluarga kita, anggota-anggota gereja kita akan menua satu persatu bila tiba saatnya. Dan sekarang ini juga ada banyak di antara kita sudah menua. Kalau semakin menua, penderitaan mulai akan terlihat di dalam penuaan.
semakin rapuh, semakin rentan. Fisiknya menjadi lemah. Dan proses itu akan berlanjut terus sampai dengan kematian. Lalu kita bertanya, jadi kalau begitu apakah masa penuaan itu adalah akhir dari segala-galanya? Apakah di masa penuaan itu hidup kita tidak berguna sama sekali dan kemudian tidak ada lagi harapan? Tentu tidak demikian. Dari pandangan iman Kristen, masa penuaan bukanlah proses sekedar menyambut kematian lalu kemudian tiada. Masa tua adalah masa yang berharga seperti masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu masa tua kita ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya dalam terang kekuatan iman kepada Allah. Di masa memasuki tua, kita mesti ingat janji Tuhan. Iya. Tuhan menyebutnya dirinya sebagai Immanuel, God with us. Waktu aku kecil, God with us. Waktu aku remaja, aku muda, God with us. God with me. Pada waktu kita memasuki tua, kita juga harus berkata, God, Immanuel, God with me. Dalam segala musim kehidupan, Allah beserta kita. Maka ada satu firman Tuhan yang sangat kuat sekali yang berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Iya, aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Jadi sudah melakukannya sejak masa-masa sebelumnya. Aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Inilah janji Tuhan, Immanuel, God with us. Immanuel, Tuhan janji kepada kita bukan saja di masa anak-anak, bukan saja di masa remaja, masa muda, masa dewasa, tetapi Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai masa tua kita. He is always faithful. Dia selalu setia. Kesetiaan Tuhan menjadikan hidup kita tenang, terus berharap. Masa tua sama berharganya dengan masa-masa sebelumnya. Maka Mazmur 71 ini adalah doa yang diucapkan oleh seorang pemuji, seorang pemazmur dalam bentuk nyanyian. Seorang pemuji, seorang pemazmur yang memasuki masa tua. Bapak Ibu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ya, lanjut usia itu meliputi usia pertengahan, yaitu disebut middle age, yaitu kelompok dengan rentang usia 45 sampai 59 tahun itu masuknya usia pertengahan. Kemudian ada kelompok rentang namanya 60 sampai 70 tahun disebut elderly, ya. Ini adalah kelompok usia lanjut. Ada yang disebut lanjut usia atau old. Ini kelompok ini dengan rentang usia antara 75 sampai 90 tahun. Itu baru disebut old. Ada yang sangat tua, very old. Kelompok dengan rentang usia 90 tahun ke atas.
Mazmur 71, penulis lagu di Mazmur 71 ini kira-kira usianya berapa? Kira-kira usianya 70 sampai 80 tahun. Karena di Mazmur yang lain ada perkataan masa hidup kami ini 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi Mazmur 71 ini ditulis oleh seorang yang berkisar usia 70 sampai 80 tahun. Di usianya yang senja, pemazmur berdoa, menyampaikan segala kekhawatirannya. Dia khawatir kalau masa tuanya ada yang mempermalukan hidupnya. Itu ayat 1, ayat 13, ayat 24 dari pasal 71 itu. Dia berseru kepada Tuhan, mohon perlindungannya. Tuhan, jangan biarkan orang-orang mempermalukan aku. Dan biarlah Engkau membela aku. Engkau mempermalukan mereka. Jadi pemazmur memohon perlindungan Tuhan dari orang-orang fasik, dari orang-orang lalim, dari orang-orang yang kejam, dari musuh yang mengincar nyawanya. Mungkin dulu pemazmur ini bisa saja seorang prajurit, atau dia bisa saja seorang pembela kebenaran, atau dia seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan ketika masanya sudah menua, wah ini ada orang-orang di sekitarnya yang mau ngerjai dia, mempermalukan, tapi pemazmur tidak takut. Pemazmur berkata, Tuhan, Engkau yang melindungi aku, Engkau yang menjauhkan aku dari orang-orang yang jahat, Engkau adalah Allah yang adil. Jadi pemazmur meminta keadilan Tuhan. Kita bisa meminta keadilan Tuhan, ya. Jangan khawatir tentang hidup kita. Sekalipun ada orang yang ingin berbuat tidak benar, jahat kepada kita, kita percaya Tuhan, Engkau adil. Kau lindungi dalam keadilan-Mu itu. Dan pemazmur berkata seperti itu. Jaga hidupku Tuhan yang memasuki masa tua ini. Kasih-Mu saja, keadilan-Mu saja yang melindungiku. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau dapat dipercaya, Engkau dapat diandalkan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 71 ini? Mazmur 71 ini pertama mengajarkan kita diajar supaya kita memiliki ketergantungan yang terus kepada Allah. Ya. Biarpun usia kita bertambah, semakin tua, ketergantungan harus semakin kuat di masa tua. Memasuki masa tua, semakin berserah. Tambah usia, semakin berserah kepada Tuhan. Kita melihat diri kita yang mulai terbatas. Sakit, penyakit, kerapuhan, kelemahan tubuh. Kita belajar untuk menerima sepenuhnya. Belajar menerima diri sebagai orang-orang yang memiliki kekurangan, kekuatannya semakin menurun. Kita semakin sadar bahwa ada keluhan-keluhan yang muncul di dalam diri kita. Tapi kita harus semakin sayang pada diri kita sendiri. Jangan tidak sayang kepada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan diri kita karena kita bertambah tua. Kekuatannya berkurang. Kita harus semakin sayang sama diri kita sendiri.
semakin menyayangi orang-orang yang tua bersama dengan kita. Kita yang masih muda harus menyayangi yang lebih tua. Kita sendiri yang sudah tua, kita harus semakin sayang kepada diri kita. Maka pemazmur pasal 71 ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa dalam usia yang menua kita harus terus bergantung kepada Dia. Puji-pujian dan rasa syukur janganlah berkurang ditujukan kepada Tuhan. Makanan kita mungkin bisa berkurang, aktivitas kita berkurang, kesehatan kita mungkin semakin lemah. Tapi puji-pujian, syukur jangan berkurang, jangan melemah. Iya. Ada seorang tante yang mengalami demensia yang sangat berat sekali. Suaminya masih hidup, anak-anaknya masih ada di sekitarnya. Lalu ditanya, ini siapa? Tidak tahu namanya. Ini siapa? Tidak tahu. Cucunya juga tidak tahu. Tapi ketika ditanya mengenai kalau Tuhan Yesus masih ingat enggak? Oh ya, kalau Yesus Kristus saya ingat. Ya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pemazmur 71 ini mengajarkan kepada kita kalau usia kita bertambah, kalau kesehatan kita mungkin semakin turun, jangan lemah puji-pujian kita kepadanya. Jangan berhenti ucapan syukur kepada Dia. Maka ketika memasuki menua, iman pemazmur semakin kuat. Pemazmur berkata begini, Tuhan Engkaulah bukit batuku, Engkaulah pertahananku, Engkaulah harapanku, Engkaulah kepercayaanku sejak masa mudaku, Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 3, ayat 7 berkata seperti itu. Pemazmur pernah mengalami krisis di dalam hidupnya ketika masih muda. Bahkan di masa muda dia pernah mengalami dibentuk oleh Tuhan luar biasa sekali. Banyak krisis yang dihadapi oleh pemazmur. Tetapi pemazmur berkata saat memasuki usia tua pun krisis terjadi. Tapi aku menyebut Engkau sebagai bukit batuku, kota pertahananku, Engkaulah harapanku satu-satunya. Dalam keadaan krisis apapun juga, jangan ketergantungan kita kepada Dia semakin kecil. Jangan puji-pujian, syukur, jangan doa semakin melemah. Jangan. Sama seperti pemazmur. Tuhan Engkaulah yang kudus. Engkaulah Allah perjanjian. Engkaulah Allah yang setia. Memasuki usia yang menua bukanlah titik akhir kehidupan orang percaya. Tetapi memasuki masa yang berharga. Tidak saja mempersiapkan kematian. Ya, ada orang yang mempersiapkan kematian. Besok kalau saya mati dikremasi saja ya. Atau saya pengen di tempat pekuburan yang baik. Ya. Atau dipersiapkan perkuburan keluarga. Ya. Ada seorang sahabat saya di Jogja, dia beli tanah di daerah Gunung Kidul. Dia bilang ini tanah ini untuk
suami istri dan untuk adik-adik saya. Sudah dipakai untuk istrinya dulu. Memasuki tua bukan sekedar mempersiapkan kematian. Memasuki masa tua itu memasuki masa yang berharga. Jadi masa tua itu bukanlah masa yang menakutkan. Masa tua itu momen mempersiapkan, ya memang kematian akan kita masuki, tetapi mempersiapkan memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Orang-orang beriman yang menua bukanlah memasuki hukuman kematian karena dosa, tetapi memasuki kematian sebagai pintu awal hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi masa tua itu masa yang berharga. Itu yang pertama. Kebergantungan kita, pujian kita, sembah kita, syukur kita janganlah berkurang. Yang kedua, yang diajarkan oleh Mazmur pasal 71 ini. Hati-hati dengan berhala orang modern yang memuji tentang keaktifan, ya. Harus produktif, harus menghasilkan ini dan itu, harus gerak, harus berusaha, punya cita-cita, spiritnya aktif, ya, spiritnya kecepatan. Kalau kita memasuki tua, kekuatan menjadi berkurang. Kalau masih muda, memang harus rajin, memang harus aktif, memang harus produktif. Sambil menjaga kesehatan yang baik, kebugaran yang baik, punya rekreasi bersama keluarga. Tetapi kalau sudah memasuki masa tua, kegiatan semakin harus dikurangi. Aktivitas menjadi berkurang. Bukan berarti hidup tidak berharga dan tidak berguna lagi. Ketika memasuki lanjut usia, dari aktif kemudian menjadi pasif. Mengizinkan anggota-anggota keluarga yang lain untuk melayani dan mengasihi. Mengizinkan sahabat-sahabat yang lain untuk mengunjungi, saling menolong. Tuhan Yesus itu begitu aktif dalam pelayanan. Pergi ke Yudea, pergi ke Galilea, pergi ke Samaria. Tetapi ada satu peristiwa ketika ia di Getsemani, Yesus menjadi pribadi yang pasif. Dia mengambil peranan yang biarlah yang lain melakukannya untukku, seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Murid-muridnya melayani. Yesus mengambil posisi pasif dengan kebebasannya, dengan kerendahan hati, keaktifan tidak menjadi lebih berharga daripada kepasifan. Di usia tua, kita harus tahu diri, mengambil porsi sebagaimana kekuatan yang kita masih miliki. Menjadi pasif, mengizinkan orang-orang di sekitar untuk melayani anggota-anggota keluarga kita dalam kepasifan. Orang-orang yang menua semakin belajar tentang menjadi arti manusia yang lebih dalam. Dalam kepasifan, orang-orang yang memasuki usia tua semakin berpasrah. Semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Semakin total kepada Tuhan. Saya berapa kali mengunjungi jemaat, ya. Ada yang jemaat yang anaknya berkata kepada saya, Pak Minggu sini loh, mama pengennya
disuntik aja supaya segera mati katanya. Karena sudah usia lanjut sekali. Lalu saya bilang, "Tante, mengapa seperti ini?" Tak doakan ya tante supaya kuat ya. Ada juga yang berkata, "Saya sudah tidak kuat. Pak Minggu saya sudah tidak kuat, lebih baik Tuhan mengambil." Tapi masih bisa berbaring makan. Ada yang mengalami titik-titik kelemahan. Kadang-kala tidak merasa berharga karena sudah pasif. Yesus pun mengalami fase kepasifan. Di kayu salib, di penguburan, dia mengizinkan murid-muridnya untuk melayani, memberi yang terbaik kepada dia. Jadi keaktifan itu bukan lebih berharga daripada kepasifan. Ketika orang memasuki usia tua, kepasifan akan diambil. Disitulah semakin menyadari untuk berserah kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan budaya yang memuja tentang keaktifan. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan pun menerima sisi-sisi daripada kerentanan kita, kerapuan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemazmur berkata begini, memasuki usia yang menua, jadi saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Beritakan mengenai kekuatan Tuhan kepada generasi yang selanjutnya. Beritakan mengenai keperkasaan Tuhan. Orang-orang yang sudah lanjut usia banyak pengalamannya. Banyak kebajikan-kebajikan di dalam hidup. Ada banyak yang kita wariskan. Ada yang banyak yang bisa dipelajari dari orang-orang yang sudah lanjut usia. Anak-anak muda harus belajar dari orang-orang yang sudah lanjut usia. Belajar tentang daya juang. Belajar tentang ketangguhan. Belajar tentang kerendahan hati. Belajar rasa syukur. Belajar mengenai kedermawanan. Belajar mengenai kehati-hatian. Belajar mengenai rasa hormat. Belajar tentang persahabatan, belajar mengenai belas kasihan, belajar tentu bagaimana saling mengasihi satu sama yang lainnya. Jadi pribadi-pribadi yang sudah menua tidak dipandang sebelah mata, tetapi berharga. Sama seperti saya belajar dari Pak Lukas Sutrisno tentang penggembalaan, tentang bagaimana memimpin jemaat, bagaimana melayani jemaat. Di masa yang tua, saya belajar dari orang-orang yang lebih tua. Dan kita harus membuka diri. Masa tua adalah masa yang berharga, di mana boleh menyatakan kasih Allah yang luar biasa, menyatakan harapan yang begitu besar. Dengan cara yang demikian, maka kita tidak lagi takut memasuki masa yang tua. Kita tidak lagi takut memasuki menua. Menua bersama dengan Tuhan. Menua bersama dengan Allah yang kudus, yang adil, yang hidup. Mari kita menua bersama dengan Tuhan. Kita semakin bergantung kepadanya. Kita mengambil diri menjadi pasif, tidak seaktif. Karena ada batas-batas kekuatan. Tapi kita meninggalkan jejak keteladanan yang luar biasa. Mari menua bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Engkau ada bersamaku.
Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, aku lewati semua perkenanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Musik saja mengalunkan pujian ini. Musik saja mengalunkan. Kita ambil waktu teduh sejenak. Tutuplah matamu. Apakah engkau semakin bergantung kepada Tuhan dalam usia yang telah engkau lewati? Jangan terjebak dengan keaktifan seolah-olah kita harus terus mengerjakan ini. Tapi kita lupa bahwa kita ada batas-batas kekuatan yang ada. Justru di dalam kepasifan yang menerima, Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Biarkan orang-orang di sekitar kita melayani kita. Kita harus semakin menyayangi diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, dan memberikan teladan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Kita melewati berbagai macam musim kehidupan. Masa tua adalah masa yang berharga, sama seperti masa muda, seperti masa remaja. Masukilah masa tua dengan semakin bergantung kepada Tuhan. Janganlah khawatir, janganlah gentar terhadap apapun juga. Tapi ucapkanlah syukur, katakan Tuhan kubu pertahanan, Tuhan penolong, Tuhan penjaga hidup kita. Saya mau berdoa. Kalau ada yang hari-hari ini bergumul tentang hidupnya, tentang hari-hari yang dikhawatirkan yang akan dimasuki, tapi engkau mau dikuatkan kembali oleh Tuhan. Engkau mau bergantung kembali pada Tuhan. Yang mau didoakan tetap duduk di tempat, tidak melihat ke kanan kiri. Yang mau didoakan angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ayo punya kekuatan yang baru. Ya Tuhan, terima kasih.
terangkat. Engkau memberi kekuatan ya Tuhan. Engkau memberikan kesegaran yang baru. Engkau melawat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Menjamah satu persatu. Melawat. Dengan firman, dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kekuatan, tidak ada lagi yang membuat khawatir di dalam hidup anak-anak-Mu. Tidak ada yang boleh menggoncangkan apa yang ada di dalam dunia ini. Iman yang dimiliki anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamalah, jamalah, lawatlah, jamalah. Haleluya, turunkan tanganmu. Bersamamu Bapak, rapnya saja. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap urapan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, buat kami hari demi hari sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada buat kami dimanapun kami berada dan kapanpun di waktu yang kami jalani hari-hari ya Bapa. Terima kasih juga Bapa kalau kami boleh beribadah di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Dan terima kasih juga buat firman yang telah disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan ini terus menjadi rema buat setiap kami hari demi hari ya Bapa. Setiap bertambah usia kami ya Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan dan bergantung kepada Engkau. Dan biarlah bertambahnya usia kami juga ya Bapa, kami terus menjadi berkat buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat usaha kami, buat orang-orang di sekitar kami juga ya Bapa. Dan kami akan terus belajar untuk melayani, terus belajar untuk rendah hati, belajar untuk terus mengasihi, belajar untuk terus berbelas kasih Tuhan. Dan kami akan terus setia dan taat kepada Engkau saja Bapa. Berkati aktivitas kami selanjutnya, karena kami percaya Bapa, urapan-Mu, penyertaan dan berkat-Mu saja yang akan terus ada buat kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih buat hal ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami untuk bangkit berdiri supaya kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir? Bisa bangkit berdiri kalau ada? Ya, ada. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah pada siang hari ini. Berikutnya saya akan menginformasikan beberapa penekanan warta jemaat dalam pekan ini. Yang pertama, minggu depan dalam ibadah raya yang kedua, kita akan dilayani oleh tamu yaitu Bapak Pendeta Andi Setiawan dari GKMI Kenari Kudus. Mari hadir Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat dalam ibadah raya ini. Informasi berikutnya berita duka.
Yang pertama telah dipanggil Tuhan Bapak Yosua Santoso dalam usia 60 tahun. Almarhum adalah suami dari Ibu Yohana Kotek Mei. Meninggal pada hari Rabu tanggal 13 November di Bali. Dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 November di pemakaman Mumbul, Bali. Yang kedua, Bapak Paulus Budi Hartono dalam usia 43 tahun. Almarhum adalah anak pertama dari almarhum Bapak Hendra Prawira. Meninggal pada hari Kamis tanggal 14 November dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 16 November di pemakaman Darussalam Kudus. Mewakili seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Lalu berikutnya kami informasikan bahwa untuk persekutuan doa dan firman PDF kita pada hari Rabu tanggal 27 November itu diliburkan. 27 November bertepatan dengan Pilkada. Untuk PDF pada hari itu diliburkan. Informasi untuk berita kelahiran. Telah lahir dalam anugerah Tuhan anak Gwyneth Rizal Purnomo. Anak kedua dari keluarga Bapak Yosep Setiawan Purnomo dan Ibu Finalia. Lahir pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Kami mengucapkan selamat atas kelahiran anak Gwyneth Rizal Purnomo kepada Bapak Setiawan dan Ibu Finalia. Tuhan memberkati. Satu lagi untuk informasi doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 November jam 10 pagi bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir untuk mendukung doa dan puasa ini dalam rangka kegiatan-kegiatan spesial event gereja pada beberapa minggu atau bulan yang akan datang. Silakan hadir hari Kamis tanggal 21 November jam 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Baik, satu lagi informasi saya tambahkan. Bapak Ibu Saudara, Pak Elisa tidak bersama dengan kita saat ini. Beliau sedang mengikuti Holy Land Tour selama 2 minggu. Jadi Bapak Ibu tidak melihat hamba Tuhan ini, Pak Elisa ini sedang mengikuti Holy Land Tour selama kurang lebih 2 minggu. Dukung dalam doa agar semuanya lancar dan bisa kembali bersama-sama dengan kita. Itu saja informasi Warta Jemaat yang bisa saya sampaikan. Dan untuk info selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Berikutnya saya ingin menyambut dan kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Ada yang hadir untuk bangkit berdiri? Atau Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam pekan-pekan lalu dalam bulan November yang belum menerima kenang-kenangan dari gereja juga boleh untuk bangkit berdiri. Ya, ada. Ya. Ada lagi? Ya. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semua. Puji Tuhan, di luar masih hujan, jadi jangan buru-buru pulang ya. Bisa ke perpustakaan di lantai 2 atau ke Berea. Ya, bagi yang belum begitu tahu ruangan gereja Kudus, silahkan boleh ke lantai 2 atau lihat-lihat ya. Jadi jangan buru-buru pulang karena masih hujan deras. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam tengah minggu. Mari kita memasuki masa menua bersama-sama, menua bersama Tuhan. Dan kita terus boleh memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuliakan Engkau karena Engkau begitu baik untuk hidup kami.
Engkau menyertai kami ketika kami hadir di dalam dunia ini pertama kali. Dan sampai masa putih rambut kami, sampai masa tua kami, Engkau berjanji terus menggendong dan menopang kami. Dan disitulah kami bersyukur kami mempunyai Allah yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kami bersyukur untuk sidang jemaat yang sudah memberikan hidup kepada Tuhan. Dan juga mereka boleh membawa persembahan, baik itu persepuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Berkatilah anak-anak-Mu ini satu persatu yang memberi dengan sukacita, yang mendukung pelayanan di gereja ini. Karena rumah ini adalah milik Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di tengah minggu ini. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau sudah menambahkan usia 1 tahun. Dan tuntunlah mereka di dalam kebenaran-Mu. Berilah hikmat, berilah berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat jasmani. Pimpinan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kuatkan, sembuhkan. Dan mereka yang masih terus harus melawan sakit penyakitnya itu, berilah kekuatan. Orang-orang lansia yang harus terbaring, peliharalah iman mereka Tuhan. Kuatkanlah mereka supaya mereka terus pasrah kepada Tuhan, walaupun mereka pasif, tetapi itu berharga di masa tua di mana membiarkan orang-orang untuk melayaninya. Berkati para lansia yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dari anak-anak sekolah minggu remaja dan anak-anak muda yang berkarir di kota ini. Tuhan, berkati satu persatu. Berkati pendidikannya, berkatilah pekerjaannya supaya semakin boleh menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Berkati anak-anak-Mu yang mempunyai usaha di dalam berbagai hal. Tuhan, berkati satu persatu. Berkati kota ini Tuhan. Lindungi kota ini supaya menjadi kota yang aman, stabil sosial politiknya. Kami berdoa untuk calon bupati yang akan datang. Untuk bupati yang akan datang, berkatilah kami supaya bisa memilih dengan bertanggung jawab. Sehingga kami boleh mempunyai bupati yang takut akan Tuhan. Berkatilah kota Kudus ini supaya aman. Dimana kalau aman kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memberitakan Injil. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berkati Indonesia supaya bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Berkati presiden yang ada. Berkati supaya negara ini dilindungi, dijaga, diberi keadilan, kebenaran, disertai semakin sejahtera. Kami berdoa untuk bangsa di dunia ini supaya tidak berperang satu sama lain, tetapi hidup di dalam damai-Mu. Jadikan kami pembawa-pembawa damai. Di mana saja kami berada, di dalam keluarga kami, di tempat pekerjaan, di masyarakat, di perusahaan, di kantor-kantor. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepadanya,
Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Bapa, sumber damai sejahtera kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus penolong dan penghibur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.